Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kali ini kita akan belajar bersama surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 16 dengan membahas tajwid singkatnya. Teman-teman bisa kita lihat di sini, nanti kita lihat ayat 1 sampai dengan 16. Baik, kita akan mulai dengan membaca basmalah. Ta'awudz dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Baik, pertama-tama perhatikan sahabat sekalian, ketika kita melafalkan alif lam mim, ini cara melafalkannya adalah melafalkan sesuai dengan hurufnya, dan ini kita namakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yaitu huruf-huruf yang dibaca dengan terputus, dan dia termasuk daripada fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Adalah pembuka dari beberapa bacaan Al-Quran. Banyak sekali contohnya, ada alif lam mim dan semisalnya. Maka kita putus bacanya alif, ya, karena hurufnya yang pertama alif, maka kita baca dengan alif. Kemudian lam, matikan mim. Kemudian mim. Nah, maka kita bacanya di sini alif 1, lam, mim. Nah, untuk lam dan mim sendiri ini dinamakan, nanti ada tanda seperti ini. Ini namanya mad lazim harfi mustaqal karena ketemu dengan mim. Yang satunya mim itu mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, maka di sini lamnya dibaca berapa? 6 harokat. Baru dilepas ya, teman-teman. Alif lam, lanya panjang dulu, baru Nah, pada lafal mim di sini karena ada mim ketemu mim, apabila ada mim mati bertemu mim dinamakan dengan idgham mimi. Maka ditahan dulu suara mimnya sepanjang 2 harokat. Maka lam, baru mim, 6 harokat lagi. Baik, kita coba ulang dalam membaca alif lam mim. Alif lam mim. Baik, kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Perhatikan di sini ada tanda waqaf berupa 2 tanda titik 3. Nah, apabila kita mendapati 2 tanda seperti ini apa yang harus kita lakukan, sahabat? Yaitu kita berhenti di salah satunya. Kita boleh misalkan berhenti dalam raif, boleh berhenti di fi. Misalkan dzalikal kitabu la raiba fih, boleh di situ, atau la raib. Lanjutnya bagaimana? Boleh kita lanjutkan bila kita berhenti pada lafaz raib, kita ulang lanjutnya fihi hudal lil muttaqin. Tapi bila kita berhenti pada fi, maka lanjut saja hudal lil muttaqin. Tapi biasanya kami pakai sampai level fi, ya. Hudal lil muttaqinnya sendiri. Hudal lil muttaqin. Ya, baik. Perhatikan ketika kita lanjutkan pada lafal tanwin, ya teman-teman, tanwin sampai bertemu dengan huruf apa? Huruf lam di sini. Maka masukkan saja langsung tanpa ditahan. Dan ini biasanya kita kenal dengan idgham bi gunnah. Maaf, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Bila gunnah. Yaitu caranya adalah tanwinnya masuk ke lam. Bukan lagi hudan lil muttaqin, tapi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Baik. Lanjut. Kita bahas yang inti-inti saja yang memang sering kita baca gitu ya. Beberapa tajwid mungkin kami lewati dan kita tidak bahas secara utuh.
Mudah-mudahan dengan setiap ayat kita bahas satu persatu, ada beberapa poin. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman. Lanjut. Nah, bila ada tanda seperti ini bukan dibaca u ya. Ini tidak dibaca u. Kalau dalam Rasm Utsmaniyah ini tidak dibaca u, tapi kita bacanya tetap a di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bila nafas kita tidak kuat, nah kita boleh berhenti di sini ya teman-teman. Kalau kita sanggup sampai yunfiqun, kita boleh berhenti sampai yunfiqun. Tapi tidak kuat, kita berhenti di sini. Nah, hati-hati dalam bentuk yang seperti ini, jangan dibaca dengan as-salawata. Tidak ya, ini dalam perunusan rasmnya alif di atas waw di sini adalah menandakan panjang untuk mad tabi'i. Ya, untuk mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu mad yang terjadi apabila ada fathah bertemu alif, kasrohnya bertemu ya, dan dhamma bertemu waw. Nah, di sini ada lam berharokat fathah bertemu dengan alif yang di atas waw. Baik. Nah, ketika kita berhenti pada lafal ini ada tak marbutoh. Nah, apabila ada tak marbutoh di sini, taknya diapakan teman-teman? Taknya diganti dengan ha yang dimatikan kalau kita waqaf. Jadi tidak lagi wa yuqimunas shalat, tidak, tapi ganti ha, as-shalah, gitu ya. Nah, ulangnya bagaimana? Mengulanginya daripada lafal yang ada wawunya, biasanya seperti itu. Jadi bukan lagi as-shalat enggak, tapi dari wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita melafalkan pada lafal wa mimma, mim di sini tahan dulu ya, jangan langsung dibaca wa mimma, tapi suara itu wajib ditahan. Wa mimma razaqnahum, qaf bila berharakat sukun wajib dibantulkan. Razaqnahum, hati-hati jangan sampai menambahkan hamzah, misalkan rozak. Nah, ini salah juga ya, tapi dia mengalir saja untuk qalqalah ketika di tengah bacaan, dinamakan dengan qalqalah sugro. Nah, ini namanya kita namakan qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Baik, kita ulangi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nun mati ketemu fa di sini harus disamarkan karena ada bacaan dinamakan dengan ikhfa. Jadi ikhfa itu menyamarkan ya teman-teman. Nunnya disamarkan ke huruf fa. Jadi bukan lagi yunfiqun, tapi dia nunnya samarkan ke fa dan ditahan gitu ya. Yunfiqun. Baik, lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Perhatikan, kita akan bahas sedikit yang panjangnya saja di sini. Ya, pada lafal bima ada huruf ma begini bertemu dengan hamzah. Nah, maka apabila ada teman-teman bacaan kalau dia ada tanda di atasnya seperti ini dan setelahnya ada huruf hamzah, ini biasanya dengan identiknya dua hukum teman-teman, dua hukum tajwid. Satu, mad wajib ya, dinamakan dengan mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Apabila hamzahnya di lain kata seperti ini kan kita lihat hamzahnya bukan dalam satu kata tapi lain kata, maka dinamakan mad jaiz. Mad jaiz.
Nah, berapa harokat untuk yang biasanya tanda seperti ini? Hati-hati, jangan sampai 6 harokat, teman-teman. Ini tidak dibaca 6 harokat. Kekeliruan yang ada itu membacanya sampai 6 harokat, gitu ya. Bima kepanjangan. Cukup 4 atau 5 harokat saja untuk mad jaiz. Paling panjangnya ada 5, 4 atau 5 harokat. Maka walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Bagaimana ketika berhenti? Kita ulang dari wama ya, ada wawunya lagi. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Baik. Lanjut. Kita lihat pada lafal wabil ini jangan wabil akhirati, tapi di sini ini bacanya 2 harokat, teman-teman. Yaitu pada lafal ini ada namanya mad badal. Mad badal itu terjadi ketika adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini ada hamzah geser gitu sebelah kanan, alifnya sebelah kiri. Jadi namanya mad badal, 2 harokat. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi panjangkan dulu 2 harokat. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, lanjut. Mudah-mudahan kita bisa sampai 16, tapi kayaknya kepanjangan. Kita ambil sedikit saja sampai dengan ayat separuhnya saja, 8 ya, teman-teman. Nanti baru kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya lagi. Lanjut. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, hati-hati teman-teman dalam membaca ulaika, jangan dibaca panjang u-nya. Tidak boleh. Kenapa? Waw di sini dianggap tidak ada. Tanda lingkaran kecil di atas huruf waw menandakan wawnya dianggap tidak ada. Jadi tidak dibaca langsung kepada la. Nah, sementara la wajib dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Apabila ada hamzah setelah tanda begini, ini mad wajib atau mad jaiz, panjangnya 4 atau 5 harokat. Maka ulaika ala, ya seperti itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam ada mim tasydid sebagaimana tadi, wajib kita tahan. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, lanjut. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Tidak kuat, kita berhenti sini. Kita kasih tanda ya, teman. Kasih tanda hijau. Tanda biru. Ya, berhenti. Ngulangnya dari mana? Ngulangnya dari sini. Dari a'anzartahum kita kasih tanda merah, ya. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Baik, kita ulangi. Perhatikan pada lafal inna, ini ditahan teman-teman. Nunnya wajib tahan. Yang menahan adalah bunyi n-nya. Inna, inna, tidak langsung dibaca innalladzi, tapi tahan dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Wah, panjangkan dulu. Panjang berapa? 4 harokat karena dia mad wajib muttasil.
Ya, kita ulang lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Ulang lagi. Ini ada nun mati ketemu za. Kita bahas satu poin, apabila ada nun mati ketemu zal. Nah, nunnya di sini tidak dikasih harokat karena biasanya nunnya mati ketemu zal, maka nunnya samarkan ke zal ya. Terdengar seperti bunyi eng gitu ya. Tapi dia tidak pakai eng. Dia nyamarkan nunnya ke zal karena dia bacaan ikhfa. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, nanti bedakan antara ro yang berharokat sukun didahului fathah dan didahului kasrah. Biasanya kalau ro yang didahului kasrah tipis, tidak dibaca tunzir, tidak, tapi tunzirhum la yu'minun. Ya, baik, lanjut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Perhatikan lagi, kita ambil poin di sini. Ala 4 harokat ya, atau 5 di wajib panjang. Wa ala absar, ba pantulkan, jangan absarihim, tapi wajib dipantulkan. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Ini bacanya ghishawatun ketemu wa, masukkan huruf a-nya, tanwinnya tun. Nah, biasanya apabila ada tanda seperti ini bertemu dengan waw, ini kita hukumi dengan bacaan namanya idgham, teman-teman. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Idgham artinya pada dasarnya memasukkan al-idkhal. Nah, di sini awalnya kan tun, karena ketemu waw, tunnya masuk ke waw, sehingga bunyinya kan awalnya kan pakai n gitu ya, tun. Nah, ketika dia masuk, nunnya itu hilang. Nah, tapi dia masih idgham naqis namanya, ada ya, tapi tidak hilang secara utuh, melebur ke huruf waw sehingga terbenam huruf waw. Ghishawatu, masih menyisakan sedikit sisa daripada bunyi nunnya. Ghishawatu ya, langsung ke waw dan ditahan sepanjang 2 harakat. Ghishawatu wa lahum azabun azim. Lanjut. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi perhatikan. Wa minan nasi, tahan nunnya karena dia gunnah, bacaan gunnah ya teman-teman, tahan suara n-nya. Wa minan nasi may yaqulu. Nah, ini juga harus kita bahas. Nun mati bertemu ya, namanya idgham juga, namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya nunnya masukkan ke huruf ya, maka may ya. Man yaqulu amanna, mad tabi'i, mad badal, ada fat hamzah bertemu alif. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya, sadaqallahul azim.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Harusnya kita sampai ayat 16 tapi izin kami sampai 8 dulu. Takutnya malah kepanjangan gitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ayat 1 sampai dengan 8 surah Al-Baqarah. Insyaallah dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.